Kami akan membahasnya pemirsa dengan pengamat pertanian ada Mas Andreas Santosa. Selamat sore Mas Andreas. Selamat sore Mas Anggi. Ya, Mas, Ya. jadi kalau kita lihat dari klaim Presiden ini, apakah memang benar Mas, kita sudah swasembada pangan? Sekarang terkait ya sudah barang tentu kita mengapresiasi ya kerja keras yang dilakukan teman-teman di pemerintahan di bawah komando Presiden Prabowo. Kenaikan produksi iya, udah kita rasakan, tapi itu kan baru data triwulan pertama ya. Jadi data triwulan pertama kita masih harus menunggu sampai 9 bulan berikutnya kan kalau kita ingin mengetahui produksi tahun 2025 ini. Tapi saya pastikan produksi naik. Perkiraan saya produksi tahun 2025 ini naik antara 3 sampai 5% dibanding tahun lalu. Dan harus juga diingat memang tahun lalu itu produksi padi kita itu terendah selama 20 tahun terakhir. Jadi kalau melihat data yang saya miliki ya, data tahun 2023, tahun 2002 itu data produksi padi kita itu sekitar 50-an. Tahun 2004 itu 54 juta ton GKG ya, gabah kering giling. Nah, tahun 2024 kemarin setelah 20 tahun itu turun menjadi 53,14 juta ton GKG. Dalam arti produksi kita tahun lalu itu terendah selama 20 tahun terakhir. Sehingga pasti produksi tahun ini yang mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Apalagi saat ini kita menerima iklim yang relatif baik. Ya walaupun bukan La Nina ya, tapi ada beberapa perhitungan BMKG tahun ini kemarau basah. Walaupun diakibatkan oleh fenomena iklim yang lain, itu kemarau basah sampai bulan Agustus, sehingga itu akan memberi kesempatan kepada petani untuk menanam, indeks pertanamannya bisa meningkat. Nah, jadi itu yang akan memicu produksi tahun ini. Lalu hal yang kedua, sudah banyak yang dilakukan oleh pemerintah, misalnya terkait dengan pupuk. Ini juga kami tanyakan ke jaringan tani kami, saya di AB2TI, di Asosiasi Bank Pendidikan Teknologi Tani Indonesia, kami ada di 125 kabupaten, kami tanyakan, sekarang pupuk tidak mengalami kesulitan untuk mengakses. Ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana akses pupuk oleh petani ini mengalami kesulitan. Lalu hal yang kedua, berdasarkan Inpres Presiden ditetapkan harga gabah GKP gabah kering panen di tingkat usaha tani itu at all quality di angka 6.500. Ya walaupun ada sisi negatifnya terkait keputusan itu, tapi apapun itu diapresiasi sehingga harga di puncak panen raya, jadi mulai bulan Maret, April sampai saat ini harga di tingkat usaha tani tidak jatuh di angka sekitar 6.500. Jadi itu yang memiliki peran besar dalam peningkatan produksi dan juga sudah barang tentu kesejahteraan petani kita. Catatan yang lainnya sudah barang tentu kita belum bisa bicara swasembada pangan kan. Kalau swasembada pangan itu istilahnya kalau berdasarkan FAO food self sufficiency ratio itu self sufficiency ratio itu harus sama atau lebih besar satu. Apa maknanya? Produksi pangan kita harus lebih sama atau lebih besar yang kita konsumsi. Nah, kan pangan ini macam-macam ya Mas ya. Ada 12 komoditas pangan utama paling tidak. Dan dari 12 komoditas pangan utama tersebut, justru 10 tahun ini terjadi lonjakan impor yang cukup tinggi. Dari 22,56 juta ton ini di data resmi ya yang saya dapatkan. Tahun 2014, tahun 2024 34,35 juta ton. Dalam 10 tahun terakhir ini meningkat 11,8 juta ton. Nah, sudah barang tentu di sana ada beberapa komoditas yang sama sekali tidak bisa kita tanam, kita produksi, misalnya gandum. Gandum tahun lalu impor kita 12,3 juta ton. Kedelai itu 8,2 juta ton. Ini kedelai dalam bentuk bungkil dan kedelai dalam bentuk biji yang kemudian digunakan untuk tahu tempe. Lalu gula tebu 5,3 juta ton. Beras tahun lalu tadi Pak Arief juga sudah menyampaikan tahun lalu kita mengimpor beras sangat besar sebesar 4,5 juta ton. Itu terbesar sepanjang 25 tahun terakhir.
lalu jagung 2 juta ton. Jadi ini beberapa komoditas yang penting, selain itu beberapa komoditas yang lainnya yang angka impornya di bawah 1 juta ton. Nah, sudah barang tentu ketika kita bicara swasembada pangan ya, sudah barang tentu pangan-pangan yang lainnya ini yang tadi saya sebutkan juga perlu menjadi pertimbangan. Mas Andreas, Sehingga saya potong. lebih baik apa yang sekarang ini sudah dilakukan oleh pemerintah, swasembada komoditas. Jadi tahun ini saya pastikan kita swasembada terkait dengan komoditas beras. Itu Mas. Oke, tapi kita sudah mengarah ke sana lah begitu Mas ya, dengan kebijakan-kebijakan yang sudah berlaku selama di awal tahun ini, begitu ya Mas Andreas. Mas Andreas tadi sempat sedikit menyinggung Mas bahwa kita diuntungkan juga dengan perubahan atau iklim yang baik di awal tahun ini sehingga produksi kita baik begitu. Tapi begini Mas, kalau kita sering menyalahkan perubahan iklim dan juga krisis global, apakah ini bukan berarti bahwa fondasi pertanian kita juga masih rapuh Mas? Gini Mas, ini dari catatan kami ya, dari data yang saya kumpulkan paling tidak 30-40 tahun terakhir ini. Ada 3 faktor besar yang menentukan penurunan atau kenaikan produksi kita. Kan? Faktor pertama itu apa? Fenomena iklim. Dalam catatan kami selama 30-40 tahun terakhir ini, kalau terjadi El Nino, iklim kemarau berkepanjangan, produksi pasti turun, kan itu kan ya. Lalu kalau terjadi La Nina, iklim kemarau basah, produksi pasti naik. Nah, itu yang faktor pertama yang sangat penting, yaitu fenomena iklim. Kita tidak bisa melawan iklim. Memang pemerintah sudah melakukan katakanlah pompanisasi, lalu pengaturan tata kelola air di berbagai wilayah, yang rawa diatur airnya kan, yang kering diberi air. Jadi itu sudah dilakukan oleh pemerintah, tapi itu tidak cukup karena data menunjukkan hal yang seperti itu, dan itu seperti itu terus data yang kami peroleh. Itu yang pertama. Lalu hal kedua yang amat sangat penting adalah serangan hama. Nah, ketika pemerintah ini untuk itu tolong hati-hati juga kita bersama. Kalau kita mendorong terus-menerus produksi satu komoditas, katakanlah padi didorong terus-menerus, kalau bisa misalnya indeks pertanamannya sampai 3 kali ditanam, sehingga padi tersebut tertanam terus-menerus, menyebabkan apa? Ledakan populasi hama. Dan itu terjadi di tahun 2011 karena apa? Tahun 2007 sampai tahun 2009 itu produksi kita naik terus. Karena apa? Karena pada saat itu ada fenomena iklim La Nina. Lalu kemudian tahun 2011 produksi padi kita drop. Karena apa? Serangan hama yang sangat besar. Dan itu terjadi lagi, berulang lagi di tahun 2016. 2016 kita menikmati fenomena La Nina, produksi kita naik sangat signifikan. 2017 sekitar pada saat itu ketika saya keliling mengunjungi sedulur-sedulur tani kami, itu sudah Juli saja sudah sekitar 600.000 hektar sawah rusak. Sehingga betul dugaan kami sehingga tahun 2017 produksi kita drop kalau berdasarkan data. Jadi itu Mas, jadi 2 faktor tersebut yang terpenting. Dan faktor ketiga yang sekarang ini sudah diperbaiki oleh pemerintah itu terkait kesejahteraan petani. Maknanya apa? Harga jual di tingkat usaha tani. Nah, ketika harga jual ini baik, sudah barang tentu petani bersemangat. Oke, Mas Andreas, kita sudah dapat poinnya bahwa catatan-catatan dari Mas ini tadi kita sudah mengarah ke arah yang benar. Itu yang saya tangkap ya Mas ya. Dan kita berharap bahwa dengan kondisi perubahan iklim yang baik di tahun ini juga menguntungkan kita begitu. Tapi mohon maaf Mas, sayang sekali waktunya terbatas sekali. Mas Andreas, terima kasih Mas atas penjelasannya di sore hari ini. Selamat sore Mas Andreas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.